Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi manusia ini penuh dengan yang disebut dengan ujian. Namun ujian itu juga sebenarnya merupakan pilihan-pilihan. Seperti tingkat-tingkat pengambilan skripsi dalam dunia sarjana atau pembagian pengambilan jurusan-jurusan dalam bela diri. Apakah dia mengambil jurusan goho keras ataupun jurusan yuho lembut, maka dia akan terus mengikuti kekerasan dengan bentuk-bentuk kekerasan yang lainnya, cara mengatasinya, kemudian kelembutan dengan kelembutan lainnya cara mengatasinya. Seperti tukang jahit, kalau tukang jahit mengambil bidang tukang jahit, maka yang diketahui adalah kain, gunting, jarum, ya kan, cara menjahit, cara memasukkan benang, kemudian jadi baju apa, baju untuk sekolah, untuk jas dan sebagainya. Jadi pilihan-pilihan kita itu karena kita ngambil jurusan itu. Sementara jurusan yang lain mungkin kalau jurusan-jurusan orang berjualan nasi mungkin lainnya, ada bungkus nasi, ada ikan apa dan sebagainya. Jadi persoalan-persoalannya kan muncul di situ. Kalau orang banyak beli, persiapannya bagaimana begitu loh. Ini sebuah contoh bahwa manusia itu sebenarnya mengambil pilihan-pilihannya sendiri. Jadi jangan sekali-sekali atau terus-menerus mengatakan bahwa Tuhan itu seakan-akan zalim ke manusia. Tuhan itu tidak pernah zalim kepada manusia, tidak pernah menyakiti manusia, tetapi manusia itu sendiri menzaliminya dirinya sendiri. Nah, ini pun saya juga sering bertanya tentang ini, bahwa manusia itu menzalimi dirinya sendiri dan Tuhan tidak pernah berbuat zalim atau menyakiti pada manusia itu. Tapi manusia itu sendirilah yang menzalimi dirinya sendiri. Seperti juga pidato pada Abu Bakar Siddiq yang mengatakan, bila ada kebaikannya, maka kebaikan itu dari Allah. Bila saya berbicara ataupun bertindak, bila ada kebaikannya, itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila ada kesalahannya, bila ada kesalahan, ada kesesatan, ada ketidakbaikan, itu artinya dari saya, karena saya tidak mampu, saya manusia. Dia berusaha aja untuk baik, walaupun saya pemimpin waktu itu lah dalam pemikiran Abu Bakar. Oleh karena itu, bila ada kekurangannya, maka artinya kekurangannya itu adalah dari Abu Bakar sendiri, karena kelemahan sebagai manusia yang kadang tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang, sehingga juga tidak bisa mengajak orang untuk mengajak orang lain untuk bisa berbuat baik lagi, sementara dia tidak tahu apakah amalan-amalan tersebut bisa memang membantu orang lain. Sementara seseorang mempunyai amalan sendiri, dia juga mendapatkan kebaikan, tapi bila amalannya itu dilakukan oleh orang lain, maka apakah juga bisa membantu orang itu sendiri? Tidak mengerti, kecuali kita memang ada hal khusus ataupun memang kita berusaha untuk itu atau menekuninya. Jadi kalau seseorang itu berjalan pada satu ilmu, misalnya ilmu manusia saja,
sampai habis umurnya mungkin dia belum bisa menggunakan ilmunya, tapi dia disebut seorang profesional. Jadi seseorang yang profesional itu adalah seseorang yang menekuni suatu kajian ataupun penelitian sampai setuntas-tuntasnya dalam hal keilmuan, seperti C.C. Durkheim. Pertama adalah adanya objek yang harus dibahas atau diteliti atau yang ingin diketahui. Yang kedua, bertanya terus-menerus sedalam-dalamnya. Yang ketiga, menyertakan bukti-bukti. Yang keempat, sistematik. Nah, ini ajaran daripada guru saya, Profesor Dr. Ashar Basir, dalam hal mencoba untuk menerapkan filsafat Islam, supaya seseorang itu dapat mempelajari syariah Islam dengan baik dan benar, dengan akal dan pikirannya, serta menafsirkan wahyu. Kemudian bagaimana dia menerapkan untuk dirinya sendiri. Jadi kita kembali kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan musibah, ujian dan sebagainya. Kembali mengingatkan bahwa sebenarnya musibah itu karena mungkin bisa juga pilihan manusia. Pakai lopok mas. Dalam hal banjir ini contohnya adalah bahwa prediksi banjir ini untuk Kalsel sudah seringkali diulang-ulang, bahwa memang bencana banjir bisa terjadi dari alam curah hujan yang tidak habis-habisnya. Tetapi bila secara sistematis pula alam itu akan membentuk jalan-jalannya menuju sungai. Bila banjir itu, jalan-jalan air itu bisa diatasi oleh seperti negara barat dan negara lain yang banyak di muka bumi ini dengan teknologi yang ada. Jadi pengulangan bahasan atau pertanyaan bagaimana cara mengatasi banjir ini sudah ada. Artinya ada yang sudah memperkirakan kemungkinan banjir. Namun batu bara yang meninggalkan danau-danau itu akan menampung air dan dia akan keluar, bahkan mengandung penyakit. Karena dia akan masuk ke dalam sungai-sungai dan akan bergabung dengan sungai, kemudian melimpah lagi, akan merusak tanaman-tanaman, akan menjadi mati karena mencampur limbah-limbah tersebut dan tidak bisa dipakai. Jadi penduduk itu kehilangan kerjanya, tempat kerjanya jadi hilang karena penggundulan hutan. Setelah hutan digundul, dalamnya dikeruk, batu bara itu nggak bisa dibuat lagi, jadi biarkannya bergenang. Dan 814 titik ya, jadi dari sekian ratusan lebih perusahaan yang
yang tidak bertanggung jawab, lebih banyak tidak bertanggung jawab daripada bertanggung jawab. Jadi kalau sudah prediksi itu disampaikan, bahkan analisa dampak lingkungan Andal itu juga sudah memberikan penafsirannya pada pemimpin, tapi pemimpin jalan terus, maka itu tentu saja artinya pilihan itu sudah diambil oleh pimpinan. Dan juga bagi rakyat Kalsel, apakah dia milih atau tidak milih sama aja. Karena kalau sudah seseorang berkuasa, mungkin apakah dia memilih atau tidak memilih, sudah seharusnya dan kewajibannya untuk bisa menyejahterakan dan membahagiakan rakyat Kalsel itu lebih jauh lagi. Jadi saya kembali mengingatkan bahwa suatu musibah atau ujian itu bagi masyarakat peradaban dan berbudaya itu biasanya juga merupakan pilihan-pilihan yang mereka ambil, cuma tidak mereka sadari. Jadi jangan sekali mengatakan bahwa kejaliman ataupun musibah itu seakan-akan Tuhan menjalim manusia. Jangan sekali-sekali berpikiran tentang hal itu. Lebih baik kita melihat kepada pemimpinnya. Bagaimana, apakah pemimpin ini mewakili Tuhan di muka bumi, ataukah pemimpin kita ini mewakili setan di muka bumi. Ya itu aja. Kalau kita kembali kepada surah wal asri, sesungguhnya manusia ini dalam kerugian kecuali orang beriman dan beramal saleh, yang mereka itu bernasihat dengan kebenaran dan kesabaran. Kita ini sebenarnya terlepas dari banjir kita bisa kalau kita sama-sama berusaha, pemimpin dan rakyat. Nah, ada kesamaan atau tali iman yang dibangun, tali persaudaraan Islam untuk membangun tauhid, percaya kepada Allah dengan sebenarnya percaya dan mengikuti hal itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Tuhan itu adalah Hayyul Qayyum, Maha Hidup dan berdiri sendiri. Jadi Allah itu pasti ada wujud idam, dan Allah itu siap dia apapun yang terjadi masalah di dunia ini, masalah perang Allah bisa mengatasinya, masalah banjir Allah bisa juga menghilangkannya. Artinya apa yang manusia tidak mampu, Allah mampu. Cuma kalau masalah pilihan manusia, silakan aja diatasi dulu kan. Kalau dia memang ingin mencoba-coba, karena Allah itu sudah menurunkan banyak-banyak contoh. Seperti musibah banjir ini adalah musibah Nabi Nuh. Ya, seperti di Banjarmasin. Mungkin masih sedikit kalau dibandingkan dengan Yogyakarta dengan Gunung Merapi atau gunung yang di Jawa Timur itu. Ataupun topan dan badai seperti di Jepang, tsunami dari Aceh. Jadi tidak apa-apa, hanya di Kalsel nih.
Ya tidak-tidaknya kita mengalami lah contoh-contoh kecil aja. Jadi kecil aja contohnya. Dan besok lagi akan datang lebih musibah lebih besar kalau kita tidak berusaha untuk pertama berusaha untuk menanggulangi banjir dan juga sambil berdoa. Doa itu maksudnya sambil mencari cara-cara yang lebih baik, berdoa dapat inspirasi untuk mencari yang lebih baik. Itu maksudnya, bukan seperti mujid langsung hilang. Ya, digunakan sebagai cara penemuan manusia dalam teknologi dan peradaban dalam mengatasinya itu. Jadi dalam surat Ar-Rahman pun sudah disebutkan kalau Abul Masyriqaini wal Maghribaini, ya Tuhan timur dan Tuhan barat, ataupun Marajal Baharnya Taqiyan, ketemunya dua buah lautan dan menjadi aliran yang ketiga, yang aliran air tawar. Walau jalan masya'atu fil alam, dan Allah juga berikan izin kepada kapal-kapal yang berlayar di atas lautan. Jadi untuk mengatasi air ini juga dengan adanya kapal-kapal seperti contoh Nabi Nuh. Dan kapal-kapal itu tidak ubahnya seperti agama. Seperti agama, kapal seperti agama yang akan hancur luluh. Yang tertinggal adalah kapal-kapal itu adalah hal-hal yang memang menyelamatkan manusia untuk menuju ke jalannya, artinya tidak terlindas oleh api neraka atau pelenyapan. Itu adalah orang yang mengamalkan agama. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu ya. Buluman alaifan, semuanya akan tenggelam. Buluman alaifan, semuanya akan tenggelam. Wajhu rabbika dzul jalal ikram, dan tetap abadilah wajah Allah Tuhan semesta alam. Wajhu rabbika dzul jalal ikram, tetaplah Tuhan kamu yang maha besar dan maha mulia. Jadi itu saja yang tersisa, semuanya akan tenggelam. Ya, kalau dalam musibah banjir ini apa yang tenggelam, tenggelam. Kalau dalam semesta apa yang memang harus lenyap, lenyap gitu loh. Jadi hanya tertinggal wajah Allah Dzul Jalalul Ikram yang maha besar dan maha mulia. Ikram, karamah, manusia karam, ikram, maha mulia. Jadi kalau kita diingatkan masalah-masalah ini, ya artinya oh Nabi Nuh itu bagaimana gitu loh. Dengan kuluman alaihufan semuanya akan tenggelam, maka contoh-contoh untuk perumpamaan itu dapat terlihat kalau dalam masalah banjir ini semuanya tenggelam, lenyap. Akan menjadi harapan, apakah dia mobil, rumah, akan tenggelam. Mana manusia bergantung pada mobil, ada bergantung pada rumah, bagian tenggelam. Nah, itu saja berhubungan dengan kuluman alaifan, semuanya akan tenggelam, semuanya akan lenyap. Mukhalafatul khawadis, dan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluk itu diciptakan bisa, dihilangkan bisa. Nah, ini pentingnya belajar tentang prinsip tauhid dalam kehidupan. Jadi tauhid itu selalu dikumandangkan. Jangan sampai di pilkada itu tidak ada tauhidnya, tidak ada berbicara tauhid, jangan sampai.
Karena Anda yang mencoba untuk menghilang tauhid ada ciri-ciri untuk musyrik dan akan ciri-ciri akan hilang. Berarti kita juga hilang, cuma kan nanti amalan-amalan apa saja yang berhubungan dengan tauhid itu saja yang bisa dijadikan pedoman, yang bisa dijadikan semacam bukti-bukti untuk bahwa Allah berhak membelanya atau Nabi Muhammad memberi syafaatnya. Kalau tidak ada bukti-bukti itu, bagaimana nanti Nabi Muhammad sebagai pembela apa yang dituntut malaikat kan malaikat neraka. Nah, saksinya setan, ya setan memang pernah kita coba orang ini dan uji, dan dia ikut aja dengan saya. Jadi orang ini bilang kan saya kan pernah beramal baik, jar setan apa buktinya pulang ya Nabi Muhammad bujur apa buktinya nih, bukti piannya nah bertauhid yang baik dan benar apa buktinya? Gak ada malaikat nggak ada buktinya, ini masukkan neraka ya sudah. Nah, jadi persidangan pada hari kiamat itu mirip-mirip aja dengan dunia ini. Nah, bukti kita ini berbuat baik dalam hal hubungan tauhid lah. Pertama dulu, tauhid ini teori-teori yang masuk ke dalam diri jiwa gitu. Nah, kita ada tahu bang orang berdoa itu kan mungkin ada juga orang yang beramal, tapi beramal ini kan bisa dilihat manusia. Tapi kalau berdoa puasa kan dari tahunya apa yang digawe nih. Nah, itu pentingnya prinsip tentang diri kita dan tauhid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.